Oke, kita bahas sesuatu yang penting banget nih, khususnya buat teman-teman calon guru yang sebentar lagi mau PPL. Mengajar ex-speaking itu, ya kadang bisa bikin deg-degan kan? Nah, pembahasan kali ini dirancang khusus biar Anda punya senjata andalan, strategi praktis yang bisa langsung dipakai di kelas. Pernah kan ngerasain momen itu? Kita udah semangat lempar pertanyaan, yang jawab cuma suara jangkrik. Hening total. Padahal kita tahu mereka tuh sebenarnya bisa jawab. Ini horor klasik buat guru baru. Tapi tenang, hari ini kita bakal cari solusinya bareng-bareng. Jadi, akar masalahnya tuh seringkali bukan soal grammar atau vocab yang kurang, bukan. Masalah utamanya adalah tembok malu yang tebel banget itu. Ini soal psikologis. Nah, tugas kita sebagai guru adalah jadi tukang yang ngeruntuhin tembok itu. Dan ini adalah blueprint-nya. Oke, kita mulai dengan kenalan dulu sama musuh kita yang sebenarnya. Ini bukan soal siswa yang nggak tahu, tapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Yuk, kita selami ke psikologi di balik kenapa mereka lebih memilih diam. Nah, ini dia biang keladinya, kecemasan. Konsep kerennya disebut affective filter. Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak sebuah filter atau dinding emosional. Makin cemas atau takut salah seorang siswa, makin tinggi dindingnya. Kalau dindingnya ketinggian, ya semua materi yang kita ajarin mental, dan yang paling parah, nggak ada satu kata pun yang berani keluar dari mulut mereka. Disinilah perubahan besarnya harus dimulai, bukan dari siswa, tapi dari kita, dari pola pikir kita sebagai guru. Kita harus stop jadi polisi grammar yang siap sedia nilang setiap kesalahan. Mulai sekarang, peran kita berubah jadi fasilitator, yang tugas utamanya adalah membangun rasa percaya diri mereka. Nah, ini jebakan paling umum buat guru-guru baru. Kita gatel banget pengen langsung koreksi pas siswa lagi ngomong. Padahal, kita harus bisa bedain kapan waktunya fokus ke kelancaran, alias fluency, dan kapan waktunya fokus ke akurasi. Kalau lagi latihan fluency, biarin aja mereka ngomong. Salah-salah dikit nggak apa-apa, yang penting pesannya nyampe. Nanti ada sesi khususnya buat bedah grammar dan pronunciation. Kuncinya, jangan dicampur aduk. Jadi, tujuan utama kita itu simple sebetulnya. Ciptakan suasana kelas yang super aman dan nyaman. Kalau siswa ngerasa, di sini salah itu wajar kok, bagian dari belajar, nah si effective filter tadi bakal otomatis turun. Dinding emosionalnya jadi rendah. Disitulah mereka baru berani ambil resiko buat ngomong. Oke, mindsetnya udah dapat. Sekarang kita masuk ke yang lebih teknis. Gimana sih cara bikin RPP atau lesson plan yang benar-benar jalan buat kelas speaking? Tenang, ada dua kerangka kerja sakti yang bisa kita pakai. Konsep pertama namanya scaffolding. Bayangin aja deh, kita nggak mungkin kan nyuruh siswa langsung manjat gedung lantai 10? Nggak mungkin. Kita kasih mereka tangga, pijakan demi pijakan, biar mereka bisa naik sendiri. Nah, itulah scaffolding. Nah, ini dia 3 anak tangganya. Wajib urut ya. Pertama, kasih input dulu. Kasih mereka amunisi kayak kosakata penting atau contoh kalimat. Kedua, ajak mereka latihan terkontrol. Ini kayak latihan pakai roda bantu, jadi aman. Baru deh di tahap akhir, di produksi bebas, kita lepas roda bantunya dan biarkan mereka berkreasi. 3 langkah ini nggak boleh ada yang di-skip. Sekarang, gimana cara ngerangkai semua itu jadi satu pelajaran yang utuh? Pakai kerangka IDEA ini. Mulai dari include untuk ngenalin topik, lanjut ke develop buat latihan terstruktur, terus evaluate di mana mereka nunjukin kemampuannya, dan terakhir, apply, di mana mereka pakai skill barunya di konteks lain, biasanya dibantu sama teknologi. Alurnya jelas banget kan? Ngomong-ngomong soal teknologi, ini bukan cuma hiasan atau mainan loh. Teknologi itu bisa jadi sekutu kita yang paling kuat buat ngelawan rasa cemas siswa. Kenapa? Karena teknologi bisa jadi teman ngobrol yang nggak pernah ngetawain atau ngejudge kalau mereka salah. Kenapa teknologi ini jadi game changer? Pertama, siswa bisa latihan di rumah kapan aja tanpa ada tekanan harus tampil sempurna. Kedua, di kelas yang isinya 30-an siswa, teknologi bikin semua orang bisa ngomong barengan lewat rekaman. Dan yang paling penting, AI atau aplikasi itu adalah ruang aman yang kita butuhkan. Mau salah 100 kali juga nggak masalah. Oke, sekarang kita lihat salah satu penggunaan AI yang paling revolusioner buat kelas bahasa, yaitu mengubah AI dari sekedar mesin penjawab pertanyaan menjadi partner role play yang bisa diajak ngobrol apa aja, kapan aja. Ini contohnya super konkret. Prompt ini bisa langsung di-copy-paste dan dikasih ke siswa. Coba bayangin, dengan skenario ini, mereka bukan cuma latihan grammar, tapi juga latihan negosiasi, intonasi, dan cara ngadepin orang jutek dalam situasi yang aman. Mereka bisa gagal, coba lagi, sampai akhirnya mereka pede. Keren banget kan? Selain AI untuk role play, masih banyak senjata lain di gudang teknologi kita.
Ada Flip yang bagus banget buat ngebiasain siswa ngomong di depan kamera. Ada Elsa Speak yang fungsinya kayak pelatih pelafalan pribadi. Atau bahkan Padlet versi audio di mana mereka bisa rekam suara pendek buat deskripsiin gambar. Ini langkah-langkah kecil yang ngebangun kepercayaan diri mereka. Kita udah bahas strateginya, kerangka kerjanya, teknologinya. Tapi, semua itu nggak akan ada artinya tanpa satu hal ini. Sesuatu yang jadi pondasi dari semuanya. Yuk kita simpulkan dengan pesan utamanya. Ini dia. Kalau dari semua obrolan kita hari ini, Anda cuma boleh ingat satu kalimat. Tolong ingat kalimat ini. Misi kita di kelas X-Speaking itu bukan buat jadi polisi yang nyari-nyari kesalahan, tapi buat jadi cheerleader yang ngasih semangat setiap kali mereka mencoba, sekecil apapun usahanya. Ini nyambung lagi ke masalah awal kita, kelas yang hening. Hening itu bukan berarti bodoh. Hening itu seringkali berarti takut. Kalau suasana kelas kita kayak ruang sidang, ya jelas mereka milih diam. Tapi kalau suasananya kayak panggung latihan yang suportif, mereka pasti akan lebih berani buat tampil. Jadi, ini tantangan kecil dari saya buat Anda semua, para calon guru hebat. Malam ini, coba deh buka aplikasi AI, aktifkan mode suaranya, dan ajak ngobrol. Rasain sendiri gimana bebasnya ngomong ngalor ngidul tanpa takut dijudge. Nah, perasaan bebas itulah yang harus kita bawa dan kasih ke siswa-siswa kita nanti. Selamat mencoba dan semangat untuk PPL-nya.